Sebentar. Bentar. Bentar, boleh background yang lain? Ganti background atau gini aja? Kayak gini aja? Bentar, Bu. Baik, yang kami hormati Bapak Insinyur Faisal Adriansyah MSI, Kepala LAN Aceh, selaku penguji. Kemudian di sini juga sudah hadir Ibu Mentor, Ibu Erni Esos MM, dan penyaji Ibu Ririn Fajriani Sundari. Diberikan nanti ke waktu 15 menit ya untuk memaparkan kegiatan aksi perubahannya, ditekankan kepada kegiatan-kegiatan dan pembuktian-pembuktian. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rifana. Baik, pada hari ini saya akan mengekspos aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 dengan judul Pengembangan Aplikasi Salam FTK, Sistem Administrasi Layanan Akademik Mahasiswa FTK sebagai pendamping aplikasi SIASI yang terintegrasi dengan IRISE pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini menjelang dalam rangka acara ekspos, saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, juga kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih juga kepada penguji Bapak Insinyur Haji Faisal Adriansyah MSI sebagai Kepala Puslat Bank Hanlan RI. Kemudian coach saya Ibu Rifana Upitasari SEMM sebagai Widya Usara. Lalu mentor saya Ibu Erni Esos MM Kabak TU FTK. Baik, saya mulai share screen ya Bu. Sudah kelihatan Ibu, Bapak? Belum ya? Nah, oke, saya ulang kembali judul aksi perubahan saya adalah pengembangan aplikasi sistem administrasi layanan akademik mahasiswa FTK sebagai pendamping aplikasi SIASI yang terintegrasi dengan IRISE pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskariau. Nah, selanjutnya saya masuk ke pendahuluan. Saya sampaikan bahwa sebelum lahirnya aplikasi Salam FTK ini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sudah memiliki beberapa sistem, di antaranya, nah, SIASI adalah Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Surat berbasis website. Sistem ini dirancang untuk memaksimalkan pelayanan administrasi dalam sebuah fakultas di mana pengelolaan dan perekapan surat menyurat dapat dengan mudah dilakukan. Nah, kemudian aplikasi RISE, Integrated Academic Information System, UIN Suskariau merupakan sistem informasi untuk mengolah data-data mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengisi KRS online, melihat dan mencetak nilai, serta transit nilai secara online melalui jaringan, melihat informasi jadwal kuliah, informasi kuliah umum, informasi kerja praktek, informasi tugas akhir,
pendaftaran wisuda dan lain-lain. Kemudian ada juga aplikasi BAD. Nah, aplikasi BAD adalah aplikasi untuk mengatur beban akademik dosen pengajar di FTK. Nah, itu beberapa dari sistem yang sudah ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, kemudian latar belakang dari aplikasi Salam FTK ini, karena saya pada saat ini berada, tupoksi saya adalah sebagai Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, maka saya memfokuskan pada pelayanan di bidang akademik berupa pendaftaran ujian seminar proposal dan ujian sidang munakasah. Nah, di sini ada beberapa fakta-fakta terkait Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, bahwa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah fakultas terbesar dengan jumlah mahasiswa, tenaga pengajar, dan tenaga pendidik terbanyak se-UIN Suskaryau. Nah, jumlah total mahasiswa aktif di FTK pada tahun ajaran 2021 sampai 2021-2022 ini kurang lebih sebanyak 7.041 orang. Nah, kemudian perkembangan IT mengharuskan layanan dikembangkan menjadi cepat, tepat waktu, tanpa dibatasi juga oleh ruang dan waktu. Kemudian juga faktor perkembangan COVID-19 yang mengharuskan meminimalisir kontak fisik antara individu dimanapun. Nah, tujuan aksi perubahan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek, lahirnya aplikasi Salam FTK, Sistem Administrasi Layanan Akademik Mahasiswa FTK sebagai pendamping aplikasi CIASI yang terintegrasi dengan eRISE pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau sudah selesai pada saat saya mempresentasikan ini. Kemudian jangka menengahnya sosialisasi pemanfaatan aplikasi secara maksimal dan penambahan dan penyempurnaan menu baru pada aplikasi Salam proses pengajuan pembuatan transkrip nilai akhir, kemudian penomoran transkrip nilai akhir mahasiswa berbasis aplikasi Salam FTK ini, atau mungkin nanti ada masukan-masukan lain dari tim efektif, pimpinan, dan seluruh stakeholder yang terlibat di sini. Kemudian aplikasi jangka panjang untuk Salam FTK adalah bisa diadopsi oleh 7 fakultas lain yang ada di lingkungan UIN Suskaryau. Sebagai informasi, di UIN Suskaryau terdapat 8 fakultas. Nah, salah satunya saya di bagian Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan tadi sebelum saya ada yang mempresentasikan Pak Nofrizal itu di Fakultas Usuluddin. Jadi mungkin ada bahasa-bahasa yang mungkin kedengarannya kurang lebih sama antara saya dan Pak Nofrizal. Nah gitu Pak. Nah untuk tahapan kegiatan kita ada beberapa tahapan. Tahapan jangka pendek, Nah untuk tahapan jangka pendek di sini saya menyampaikan bukti-bukti terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah kami lalui di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dalam dalam lahirnya aplikasi Salam FTK ini. Nah, yang pertama diantaranya dokumentasi diskusi dengan Kabak TU, juga sebagai mentor saya pada PKP, pada aksi perubahan PKP kali ini. Nah, di sini saya mencantumkan daftar hadir dan juga notulen, cuman daftar hadirnya masih berupa daftar hadir ketikan, jadi saya anggap ini daftar hadir elektronik. Nah, kemudian di sini saya sampaikan tahapan kedua, sebenarnya ini remind atas dokumentasi seminar RAP saya sebelumnya di hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Nah, kemudian tahapan ketiga yaitu pembuatan grup WA tim efektif. Nah, ini saya buat di hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Nah, ini di sebelah kiri saya tampilkan laman website itu. Nah, kemudian di tahapan keempat setelah grup WA terbentuk, kemudian saya dan tim mencoba untuk melakukan kegiatan best practice. Nah, kegiatan best practice ini
masih dihadiri oleh mantan Kepala PT IPD. Nah, sekarang beliau sudah tidak menjabat lagi, sekarang dijabat oleh Ibu Dr. Okvalisa. Nah, di sini juga saya melampirkan daftar hadir dan notulen pada saat kita melaksanakan best practice. Kemudian tahapan kelima. Nah, tahapan kelima saya melakukan rapat koordinasi bersama pimpinan terkait aksi perubahan. Nah, sebenarnya karena sebelumnya ada beberapa kendala, saya mungkin sudah sampaikan kepada Bapak, ada kendala terkait judul dan lain-lain, akhirnya kita memutuskan untuk fokus di aplikasi Salam FTK yang terkait dengan pendaftaran, ujian seminar proposal, dan ujian munakasah. Nah, di sini saya juga cantumkan notulennya. Nah, kemudian kami dan tim membentuk tim aksi perubahan, dimulai dengan mengusulkan SK aksi perubahan. Usulan SK, kemudian usulan SK diterima, lalu terbitlah SK Dekan aksi perubahan Salam FTK ini. Nah, ada banyak tim di sini karena memang balik lagi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memang FTK adalah fakultas besar dan terbesar di Unsus Karyau, jadi ada banyak sekali tim di dalamnya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini kita mengundang dengan seluruh tim lengkap untuk mewujudkan rencana aksi perubahan. Nah, di sini ada surat undangannya, ada dokumentasi fotonya, dan juga ada notulen rapatnya. Kemudian di tahapan ke-8, kami mengumpulkan dan menghimpun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dimuat dalam aplikasi. Masih banyak sekali sebenarnya, cuma tidak bisa ditampilkan semuanya di sini. Ada SOP yang lebih detail, kemudian ada juga belangko-belangko, absensi, berita acara, daftar nilai penguji, dan lain-lain. Nah, semuanya ada di sini. Jadi ini tampilan sebelum kita menggunakan aplikasi. Jadi berupa berkas-berkas yang begitu banyak, jadi belum paperless. Nah, lalu di tahapan 9, saya dan tim melakukan demo uji coba aplikasi. Nah, ini di hari Selasa tanggal 14 September 2021 via Zoom. Nah, di sini sudah ada nampak kerangka dari aplikasinya. Lalu agak hang ini, putar-putar. Nah, lalu di tahapan ke-10, kami melaksanakan launching aplikasi oleh tim IT kepada tim aksi perubahan lainnya. Nah, di sini disupport juga oleh pimpinan, dosen, dan mahasiswa. Nah, ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 setelah pengajian di Fakultas Tarbiyah. Nah, ini ada sedikit, di sini terlink oleh YouTube, jadi jika Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ingin melihat proses launchingnya seperti apa, bisa kita klik di link YouTube. Kemudian di sini juga ada daftar hadir online, kita sampaikan link di sini. Yang manual juga ada, tapi tidak ditampilkan di sini. Nah, ini ada beberapa cuplikan dari proses launching aplikasi. Nah, di sini semoga bisa terlihat. Saya tampilkan videonya ya, Pak, Bu.
Cara launching aplikasi Salam FTK, sistem karya apa yang kemudian banyak sekali perbaikan di situ. Kita juga nanti kelihatan tentang mahasiswa, jadi bisa komunikasi. Harapan program perubahan yang ini adalah support dari akan banyak pimpinan diwakili oleh karena ini masih awal sekali, wakil dekan 3 karena pada saat itu Pak Dekan program perubahan yang dibuat ini tidak hanya sekedar formalitas untuk bisa lulus, tetapi memang mendatangkan perubahan ya, sesuai dengan namanya aksi perubahan. Harapan kita memang pelayanan akademik untuk mahasiswa itu semakin hari semakin meningkat, sehingga indeks kepuasan pada mahasiswa dengan adanya aplikasi yang di-launching pada hari ini itu menambah indeks kepuasan tersebut di masa yang akan datang. Nah, kami menunggu nih ya, ini tentu diuji cobakan dulu ya Bu Ririn, diuji cobakan, kemudian kita akan lakukan terus pengembangan dan mewakili pimpinan, kita mengapresiasi dan terus memberikan support pada Bu Ririn dan teman-teman yang lain ya, untuk bisa melakukan aksi-aksi pengembangan atau perubahan yang lainnya. Baik, Ibu, tadi adalah video launching Salam FTK. Setelah kita launching dan kita yakin bahwa kita sepakat dengan nama yang ada, kemudian dengan kebutuhan yang ada, lalu kita menyurati Kepala PT IPD agar domain resmi salamftk.winsuska.ac.id bisa diakses di browser-browser yang ada, baik di Google Chrome, Internet Explorer atau apapun. Nah, ini adalah domainnya https://2 salamftk.winsuska.ac.id kemudian garis miring. Di situ artinya Salam FTK sudah berhasil lahir dan juga sudah bisa digunakan dan sudah bisa diakses di website. Nah, kemudian ini semuanya tadi sudah ditampilkan. Nah, ini adalah penjelasan tentang proses penggunaan aplikasi Salam FTK ini sendiri. Nah, yang pertama adalah halaman login mahasiswa. Ini merupakan halaman login di mana mahasiswa dapat mengakses sistem ini dengan menggunakan akun dari eRISE. Nah, kenapa terintegrasi dengan eRISE? Karena kan kita sudah ada aplikasi sebelumnya yang bernama Siasi dan eRISE. Jadi semuanya berkesinambungan. Nah, ini juga terintegrasi dengan eRISE karena user ID dan password yang digunakan pada eRISE bisa kita gunakan di sini. Nah, kenapa kita menggunakan login dan password dari eRISE? Nah, supaya bisa terdeteksi bahwa yang bisa login dalam aplikasi ini hanya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang aktif saja. Artinya aktif, sudah membayar SPP, dan sudah melengkapi segala macam persyaratan administrasi. Jadi Salam FTK ini tidak berdiri sendiri, dia juga bisa sebagai pendamping aplikasi Siasi yang sudah ada dan sudah kita gunakan sebelumnya, lalu kemudian terintegrasi juga dengan eRISE. Nah, ini halaman pertama, kemudian halaman kedua, halaman pra pengajuan ujian proposal. Nah, halaman ini merupakan halaman pengisian ujian proposal, di mana halaman ini mahasiswa dapat mengetahui berkas-berkas apa saja yang harus dilengkapi untuk pengajuan ujian proposal. Kemudian halaman ketiga, halaman pengajuan ujian proposalnya. Lalu yang keempat, halaman pra pengajuan ujian munakasah, yang tadi proposal, yang sekarang ujian munakasah. Lalu ini halaman pengajuan munakasahnya, kemudian ada halaman profil mahasiswa itu sendiri. Nah, karena dia sudah terintegrasi dengan profil yang ada di sini.
Lalu kemudian di sini ada beranda admin prodi, lalu ada halaman daftar pengajuan ujian proposal admin prodi. Kemudian ada halaman verifikasi berkas pengajuan ujian proposal maupun ujian sidang munakasah mahasiswa. Nah, ini saya tampilkan kembali video demo Salam FTK. Izin ya Pak, Bu. Videonya satu lagi. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan melakukan demo sistem Salam FTK. Salam FTK ini dibuat untuk membantu proses layanan akademik dalam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sistem ini meliputi pendaftaran ujian proposal dan juga ujian munakasyah mahasiswa. Salam FTK dapat diakses melalui link berikut ini. Tampilan yang kita lihat dari awal tadi merupakan tampilan halaman login dari Salam FTK. Mahasiswa dapat login menggunakan akun dari IRES. Setelah melakukan login, mahasiswa akan dihadapkan dengan beberapa menu, yaitu beranda, pengajuan ujian proposal, pengajuan ujian munakasyah, dan profil. Halaman yang kita lihat saat ini adalah halaman profil. Untuk melakukan pengajuan, mahasiswa dapat masuk ke menu pengajuan ujian proposal. Seperti yang kita lihat di sini, ada beberapa berkas yang harus dilengkapi oleh mahasiswa untuk melakukan pengajuan, dan apabila berkasnya sudah lengkap dapat melanjutkan proses pengajuan dengan menekan tombol lanjutkan. Di sini mahasiswa harus mengisi semua detail dari pengajuan ujian proposal, seperti pembimbing 1 dan pembimbing 2 jika ada, judul proposal, dan juga berkas-berkasnya. Pastikan semua data terisi dengan benar, kemudian tekan tombol submit. Mahasiswa telah selesai melakukan pengajuan ujian proposal, dan mahasiswa hanya menunggu pengajuan tersebut diproses oleh admin sehingga mahasiswa dapat mengetahui jadwal, ruangan, dan penguji ujian. Nah, begitulah cara mahasiswa melakukan pengajuan ujian proposal. Sekian. Assalamualaikum. Baik, lalu kesimpulannya bahwa aksi perubahan ini memang benar-benar sangat dibutuhkan, lalu aplikasi ini juga sebagai pendamping aplikasi yang sudah ada di FTK, kemudian terintegrasi dengan IRISE. Jadi mengembangkan aplikasi Salam FTK ini merupakan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang timbul dari pengelolaan pendaftaran ujian seminar proposal dan ujian sidang tugas akhir atau munakasah yang masih manual, belum maksimal dan tidak paperless. Artinya ini sudah memenuhi kebutuhan pada era transformasi digital seperti saat ini. Nah, demikian saja pemaparan dari saya mewakili tim dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Lebih dan kurang saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Rifana. Baik, terima kasih Ibu Ririn sudah menampilkan aksi perubahannya. Berikut kita mintakan dukungan dari mentor kepada Ibu Erni Esas MM. Disilahkan. Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rifana sebagai pembimbing dari Ririn peserta Diklat. Terima kasih kepada Bapak penguji sebagai penguji hari ini. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini untuk menyaksikan proyek perubahan yang dibuat oleh Saudara Ririn. Saya sebagai mentor sangat mendukung dalam hal pembuatan proyek perubahannya, yaitu untuk pendaftaran ujian munakasah dan seminar proposal. Kenapa? Sebagai pendamping CASI tadi, yang memang selama ini kita lakukan adalah secara manual. Nah, ditambah lagi dengan Fakultas Tarbiyah yang jumlah prodinya ada 15 dengan jumlah mahasiswa lebih kurang 6.000 orang. Nah, ini sangat membantu sekali dalam proses pelayanan kepada mahasiswa.
Nah, mungkin kalau ini nanti terlaksana aplikasi ini dalam di kampus, ini sangat membantu mahasiswa mungkin bisa mengaksesnya dari rumah, mereka tinggal input, siapa yang melaksanakan ujian, mereka tinggal upload data. Nah, jadi mungkin admin di kantor nanti tinggal merekap jadwal ujian mereka lagi kan, nah tinggal kita membagikan kepada penguji. Mungkin itulah suatu kelebihan dan kemudahannya yang kita dapatkan. Mahasiswa tidak perlu lagi datang ke kampus hanya untuk sekedar mendaftar ujian proposal dan ujian munakasah. Nanti baru menunggu kapan jadwalnya. Jadi untuk mendaftar mereka sudah bisa mengaksesnya. Nah, mungkin ini suatu perubahan yang sangat-sangat bisa membantu sekali dalam hal pelayanan di bagian akademik khususnya tarbiyah. Nah, kami juga berharap ke depannya mungkin kalau ini bisa diterapkan juga kepada seluruh fakultas yang ada di lingkungan Winsus Karya untuk jangka panjangnya. Nah, mungkin itu saja dukungan dari saya, karena semuanya sudah dipaparkan oleh Bu Ririn. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dukungannya Ibu Erni. Berikut kita dengarkan arahan dan masukan dari penguji kepada Bapak Insinyur Faisal Ardiansah MSI. Disilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Dr. Erni atas dukungan dan penguatan. Irin ini waktu rancangan itu agak ragu kemarin. Penyampaiannya juga tidak selancar ini. Rasain ya. Yang awal dulu itu apa Bu Irin? Rencananya? Saya awalnya berencana membuat aplikasi ISOP, Pak. Cuman kata Bu Mentor kurang menyentuh sisi akademiknya, karena kebetulan saya di bagian akademik, kemahasiswaan, dan alumni FTK gitu. Dan memang ada beberapa kendala juga sih selain itu gitu. Jadi mentor mengarahkan untuk lebih mempersempit bidang yang akan dibahas. Makanya kita ambil item dari pendaftaran ujian seminar proposal dan ujian munakasah. Nah gitu Pak. Ini aplikasi Salam ya. Salam Pak, Salam FTK. Ini sudah implementatif ya. Sudah bisa digunakan. Sudah bisa digunakan kan? Online ya sebenarnya ya? Online Pak, online. Boleh ditutup ini, kita buka sebentar. Boleh Demonya. Pak. Demo online-nya. Langsung buka ininya ya. Kalau buka kan ini harus tutup dulu. Share screen ini, Ibu buka di laptop Ibu, terus baru nanti di-share. Saya stop share dulu ya. Ya, itu stop share dulu. Stop share, kemudian saya buka. Sekarang Ibu buka di laptop Ibu, aplikasinya dibuka dulu. Sampai terbuka baru di-share. Oke, terbuka baru di-share. Sedang dibuka? Ya. Jaringan. Belum muncul. Nah, ini. Saya ambil yang ini. Nah, ini Pak tampilannya di browser. Sebenarnya tampilan ini sudah di screenshot dan dimasukkan di laporan tadi. Nah, inilah ya itu kan screenshotnya. Ini sekarang bahwa saya buka demo. Ya, oke. Kita buka browser, lalu kita klik salamftk.winsus.ac.id. Halamannya bisa kelihatan sama Bapak di sini. Lalu kemudian kita enter. Lalu muncullah halaman pertama dari Salam FTK ini. Nah, karena Salam FTK ini terintegrasi dengan eRise, artinya kita meminjam
login e-rise milik mahasiswa untuk kita demokan. Nah, ini saya ada satu sampel. Ini adalah user ID, biasanya ini NIM mahasiswa atau mungkin bisa dimodifikasi. Lalu saya copy user ID-nya, saya masukkan di sini. User ID dan NIM kebetulan sama, Pak, jadi saya copy NIM-nya, kemudian password-nya, kemudian saya sign in. Nah, ketika kita login, nah di sini ada pilihan karena kita fokusnya di 2, jadi kita baru ada menu pengajuan ujian proposal. Nah, di sini. Ini adalah menu untuk mahasiswa. Di sini kita bisa lihat apa-apa saja yang harus mahasiswa upload di sini. Ada berupa KTM, kemudian KHS, kwitansi, kemudian bahan-bahan lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran ujian seminar proposal. Nah, di sini Pak, di sini adalah laman di mana mahasiswa itu bisa mengupload masing-masing persyaratan. Bisa dimulai dengan memilih dosen pembimbing. Di sini sudah kita masukin seluruh dosen yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Misalnya kita klik salah satu, lalu mahasiswa itu bisa mengetikkan judulnya, misalkan Salam FTK is the best. Nah, ini anggap saja judulnya, kemudian mahasiswa di sini bisa mengupload KTM-nya, tinggal diklik browse, dan ini ada pilihan maksimal bahwa PDF-nya tidak boleh lebih dari 500 KB. Nah, kemudian di sini juga ada pilihan kwitansi UKT, kemudian bahan-bahan proposalnya. Nah, ini nanti akan disesuaikan untuk seluruh jurusan. Nah, ini yang sebelah kiri untuk pembimbing 1, lalu yang sebelah kanan untuk pembimbing 2. Ini untuk pengajuan ujian proposal, kemudian ini untuk pengajuan ujian munakasah, kurang lebih sama prosesnya, cuman mungkin ada persyaratan yang lebih spesifik untuk ujian munakasah, seperti cek plagiasi, buku SKK, setoran ayat, kemudian transit nilai asli, nilai pembimbing, gitu. Jadi persyaratan untuk ujian proposal dan ujian munakasah itu mahasiswa itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini. Demikian, Pak. Jangka pendek, jangka pendek oke. Jangka menengah, jangka panjangnya sejauh mana disiapkan? Sebentar, saya buka slide lagi. Yang ini ditutup dulu ya, Bu. Baik, saya tutup, kemudian saya upload lagi di sini. Sudah terlihat mungkin ya? Oke. Nah, di sini Pak, ini tujuan aksi perubahan yang jangka pendek sudah selesai, alhamdulillah sudah lahir aplikasi Salam FTK ini. Kemudian untuk jeda, kita akan melakukan sosialisasi, kemudian pemanfaatan aplikasi secara maksimal. Lalu kemudian jika memungkinkan kita akan menambah fitur-fitur lain terkait di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Nah, untuk harapan jangka panjangnya, aplikasi ini bisa digunakan bisa diadopsi oleh fakultas-fakultas lain yang ada di UIN Suska Riau. Demikian, Pak. Kalau aplikasi CIS ini sudah ada sebelumnya ya? Ini maksudnya terintegrasi bagaimana? Aplikasi. Jadi gini, sebelumnya kita sudah ada aplikasi CIS seperti yang disampaikan sudah digunakan oleh FTK secara maksimal. Hanya saja di sana belum ada menu
pendaftaran ujian seminar proposal dan ujian munakasa. Nah, awalnya saya minta ke tim IT untuk menambahkan saja template di SIASI. Jadi pengembangan SIASI gitu. Jadi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu sudah lebih dari 50%, bahkan hampir 75% kita sudah menggunakan sistem online melalui SIASI. Nah, lalu ketika saya komunikasi dengan tim IT, mereka menyarankan kenapa tidak bikin aplikasi baru, tapi terintegrasi dengan SIASI dan juga IRIS. Karena aplikasi SIASI itu dianggap sudah tidak kekinian oleh para tim IT, karena template-nya template lama, dan mungkin mereka juga kesulitan untuk mengupgrade-nya. Lalu kelemahan di SIASI adalah hanya ada 2 user account. Yang pertama user account mahasiswa, yang kedua user account si admin prodi atau jurusan. Nah, hanya terbatas di 2 account saja. Sementara aplikasi Salam FTK ini database atau template-nya atau framework-nya saya kurang pasti juga Pak bahasa IT-nya. Mereka mengklaim bahwa ini adalah framework nomor 2 terbaik di zaman saat ini. Jadi aplikasinya lebih kekinian. Lalu kemudian user account-nya bisa banyak, bisa sampai 4. Yang pertama account untuk mahasiswa, untuk pendaftaran. Kemudian account untuk jurusan, admin jurusan atau prodi. Lalu kemudian account untuk admin fakultas. Nah, yang terakhir adalah admin untuk dosen. Jadi masing-masing dari stakeholder yang terlibat di sini bisa tinggal klik-klik aja, harapannya gitu. Jadi nggak mengumpulkan berkas lagi. Jadi artinya kita sudah paperless dan semua pihak bisa mengakses ini. Tidak hanya 2, bisa 4, mungkin nanti jika kita tambahkan bisa lebih. Lalu kenapa dia terintegrasi dengan IRIS? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, IRIS adalah sistem di mana seluruh mahasiswa yang sudah melengkapi persyaratan administrasi seperti pembayaran SPP atau UKT di Winsus Karyo, sebutannya uang kuliah tunggal. Nah, jadi artinya siapa yang sudah melengkapi semua persyaratan administrasi di Fakultas Tarbiyah dan di Winsus Karyo bisa mengakses SIASI. Nah, jadi IRIS, maaf. Jadi SIASI dan IRIS ini adalah aplikasi yang sebelumnya sudah ada. Kemudian lahirlah aplikasi Salam FTK ini terintegrasi karena login, user ID dan login yang digunakan untuk login di Salam FTK ini sama dengan login yang ada di IRIS. Jadi kita nggak bikin akun baru untuk mahasiswa gitu. Nah, yang bisa login hanya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang aktif saja, yang sudah bayar UKT dan sudah melengkapi semua persyaratan administrasi. Jadi fakultas lain tidak bisa login di sini, meskipun mereka juga punya password IRIS. Ya, jadi hanya fokus di mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang aktif dan sudah melengkapi semua persyaratan administrasi yang ada di Winsus Karyo. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Ibu Ririn ya. Saya kira luar biasa ya lompatannya dari capaian kegiatan ini. Saya berharap nanti jangka menengah, jangka panjangnya bisa dikawal oleh. Insya Allah Pak, mohon dukungannya. Oke ya, sukses ya. Selamat. Ini di Riau ya? Riau Pak, Winsus Karyo. Oh iya, pernah tengok saya. Dulu ya, kalau nggak salah ada kepala biro yang pernah PIM 2. Bukan ya, Bu Kaprina sekarang di Winsus. Ya, dulu ya betul. Ya, selamat ya, salam pada Ibu yang pernah PIM itu. Sukses. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dukungan dari Bapak Faisal. Berikutnya kita dengarkan tanggapan terakhir dari Bu Ririn sekaligus menutup. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai presentasi saya terkait dengan aplikasi Salam FTK sebagai pendamping aplikasi SIASI yang terintegrasi dengan IRIS
pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uinsus Karyau. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu mentor saya, Ibu Kabak TU, Ibu Erni Esos MM yang selalu membimbing, membina saya dalam aksi perubahan ini. Lalu kepada Ibu Rifana sebagai coach saya dalam aksi perubahan ini. Dan yang paling spesial Bapak menguji saya. Mohon maaf sebelumnya saya ada mengganggu Bapak di WA terkait dengan perubahan judul aksi perubahan. Terima kasih segala Ya, support terima kasih dari Pak semuanya. Dede ya. Mohon Jadi doa Kak Dede agar tahu bahwa ini masalah ya, dan Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Mohon doa yang sebesar-besarnya agar aplikasi ini bisa berjalan dan bisa memenuhi target jangka menengah kemudian jangka panjangnya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Faisal. Ya Pak, mohon izin untuk di end meeting untuk seluruhnya ini Pak. Foto dulu nggak Bu? Udah. Foto dulu nggak? Ibu aja. Izin untuk lift Bapak Faisal, nanti mungkin kami akan menghubungi melalui Bapak Koordinator Riyad Balai Diklat Padang Pak Faisal. ya oke, saya live juga ya. Oke, makasih Makasih. banyak Pak. Selamat Iya, Pak. semua. Iya Pak.